Halo adik-adik talenta muda Indonesia, berjumpa kembali dengan kakak Kak Setia. Jadi hari ini kita akan mempelajari topik fisika tentunya di bab induksi elektromagnetik gitu dia. Oke, jadi untuk pertemuan kali ini yang akan kita bahas ada dua subtopik, yaitu flux magnet dan percobaan Faraday. Oke. Jadi sebelumnya adik-adik, kakak jelaskan dulu, kalau dikatakan induksi elektromagnetik, itu artinya timbulnya arus induksi akibat adanya perubahan medan magnet. Nah, perubahan medan magnet ini disebutlah dengan flux magnet. Jadi medan magnet, perubahan medan magnet itu sama dengan perubahan flux magnet. Gitu dia. Oke. Nah, jadi kalau dikatakan akibat adanya perubahan medan magnet, tentunya dalam percobaannya nanti si induksi elektromagnetik ini akan menggunakan yang namanya magnet gitu dia. Oke, jadi kakak bahas dulu yang pertama mengenai flux magnet ya. Di sini sudah kakak tuliskan, kalau dikatakan flux magnet itu merupakan garis medan magnet yang menembus suatu bidang. Garis medan magnet yang menembus suatu bidang, gitu dia. Oke, jadi kakak punya satu buah bidang ini, ya, ini dia bidangnya. Lalu ada garis medan magnet yang menembus bidang. Arahnya seperti ini, yang garis merah, ya. Oke. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan, tentukan dulu garis normal dari si bidang ini. Kalau bidangnya di sini berarti kakak ambil atau kakak tarik ini garis normalnya. Ingat, arah dari garis normal selalu tegak lurus terhadap bidang gitu ya. Oke, sekarang di sini ada medan magnetnya yang menembus bidang. Nah, kalau seperti ini bentuknya adik-adik, maka si garis normal dengan B ini membentuk sudut theta, ya, theta, seperti ya. Oke, jadi besarnya flux magnet tadi, artinya garis medan yang menembus bidang, itu adalah hasil perkalian dari B dikali dengan A dikali dengan cos theta, di mana B itu merupakan medan magnet yang satuannya Weber per meter kuadrat. Lalu A itu adalah luas bidangnya ini, Deku. Satuannya adalah meter kuadrat. Theta itu merupakan sudut antara B, ya, sudut antara B dengan garis normal. Oke, seperti itu. Jadi misalnya kakak punya satu buah bidang ini, ya kan, satu buah bidang. Terus kalau arah dari si B-nya pas atau sama dengan arah dari si garis normal, ya kan? Nah, berarti kalau seperti itu tetanya sama dengan berapa? Sama dengan 0. Ya, cos 0 sama dengan 1. Jadi nilai cos yang paling maksimum adalah bernilai 1. Jadi artinya Deku, besarnya flux maksimumnya itu pada saat sudutnya adalah membentuk sudut 0 derajat terhadap apa? Garis normal, gitu dia. Lalu dilanjutkanlah lagi Deku dengan percobaan Faraday, di mana di percobaan Faraday ini dilakukan dengan cara mendekatkan magnet dengan sebuah kumparan yang dihubungkan ke galvanometer. Ingat, tujuannya tadi si induksi elektromagnetik ini Deku. Tujuannya gimana supaya timbul arus induksi, seperti itu. Oke, jadi di sini kakak punya satu buah kumparan. Kumparannya ini dihubungkan dengan yang namanya di sini galvanometer. Lalu mendekatkan magnet, inilah magnetnya, kakak gunakan magnet bata. Tentu kalau magnet mempunyai dua buah kutub yang misalkanlah ini kutub utaranya, ini kutub selatan. Dan kakak arahkan sekarang magnetnya ini masuk atau mendekati si kumparannya, seperti itu. Oke. Nah, kalau mendekati kumparan magnetnya ini sekarang Ibu, ingat arah dari medan magnet keluar dari kutub utara masuk ke kutub selatan. Berarti keluar dari kutub utara, berarti keluar nih dari sini.
disebutlah fluks utama. Ya, disebutlah fluks utama karena arahnya adalah ke kiri, maka arah dari fluks utama adalah ke kiri. Seperti ini. Nah, kalau semakin didekatkan magnetnya ini, kira-kira banyaknya fluks di sini akan semakin berkurang atau akan semakin bertambah? Tentunya akan semakin bertambah. Karena semakin bertambahlah fluks utamanya ke kiri, maka ingat ya, untuk mengimbangi fluks utamanya, jadi arah dari fluks induksinya adalah ke kanan. Ya, arah dari fluks induksinya adalah ke kanan. Iya. Nah, sudah dapat kita arah fluks induksi. Kan gitu ya? Sudah ada fluks induksinya, maka akan timbul apa? Timbul arus. Balik lagi kita ke sini itu, timbulnya arus induksi akibat adanya perubahan medan magnet atau perubahan fluks. Kalau sudah ada perubahan fluks induksinya, maka akan menghasilkan yang namanya arus induksi, gitu ya. Oke, di sini kakak buat catatannya nih, bahwa arus induksi itu untuk menentukan arah arus induksinya itu kita menggunakan kaidah tangan kanan atau kakak singkat KTK, kaidah tangan kanan, di mana ibu jari menyatakan arah fluks induksi dan 4 jari lainnya menyatakan arah arus induksi. Jadi kalau fluks induksinya ke kanan, maka 4 buah jari kakak ini akan ke sini arahnya ya, seperti ini kira-kira. Oke, nah berarti dia berasal dari sini nih, set masuk, lalu ke sini. Maka jarum galvanometernya nanti akan menyimpanglah ke kiri karena dorongan arusnya, gitu dia. Oke, jadi ini juga kakak buat catatannya, arah dari fluks induksinya selalu mengimbangi fluks utamanya ya. Bukan karena fluks utamanya ke kiri, maka fluks induksinya ke kanan. Bukan karena itu. Jadi karena menyeimbangkan. Ingat ya. Nah, sekarang kakak berikan contoh yang kedua di sini. Seperti tadi masih bentuk kumparannya, oke. Tapi si magnetnya ini kakak gerakkan keluar, bukan mendekati si kumparan. Oke. Jadi selalu kita ingat itu, arah medan magnet itu, arah dari medan magnet selalu keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan ya. Keluar dari kutub utara masuk ke kutub selatan. Nah, permasalahannya sekarang, ingat ya, berarti kalau dari situ dapatlah kita tentukan bahwa arah dari fluks utamanya adalah ke kiri. Ya, inilah fluks utamanya, arah medannya. Namun, karena si magnetnya ini kakak gerakkan keluar, berarti besarnya fluks di dalam kumparan ini atau daerah kumparan ini kira-kira akan semakin besar atau semakin kecil? Tentunya akan semakin kecil atau semakin berkurang karena semakin dijauhkan ini, seperti itu. Nah, karena semakin berkurang dia ke arah kumparannya, maka untuk menyeimbangkan yang kurang tadi, kemana arah fluks induksinya? Tentu arah dari fluks induksinya adalah ke kiri juga ya, supaya seimbang, supaya jadi yang kurang terpenuhi. Nah, kalau arah fluks induksinya ke kiri, maka gunakanlah kaidah tangan kanan ya. Fluks induksinya ini dia ibu jari dan 4 jari lainnya di mana ini? Ke atas ya kan, seperti ini. Kalau Kak genggam ini arahnya seperti inilah kira-kira. Oke, berarti dia berasal dari sini ya, ke belakang. Oke, cocok. Maka ke sini dia, maka jarum galvanonya nanti akan menyimpang ke kanan. Kira-kira seperti itu untuk arahnya itu. Sekarang kita masuklah ke rumusnya. Jadi rumus dari GGL induksi. GGL induksi itu sama dengan tegangan. Kira-kira seperti itu karena satuan GGL itu adalah
induksi adalah volt. Oke, jadi rumus dari GGL induksi adalah min N dikali dengan D flux per dt jika nanti yang kita jumpai adalah persamaan flux terhadap T. Gitu dia. Kalau tidak kita jumpai persamaannya, tapi besar fluxnya, maka delta flux per delta T lah yang kita gunakan. Ya. Jadi boleh turunan flux terhadap T atau delta flux terhadap T. Nah, nanti itu ada beberapa keadaan atau situasi. Jika luas penampangnya yang berubah, A-nya berubah. Jadi ini di D flux ini kakak masukkan tadi rumus si flux BA cos T, BA cos theta. Oke, kalau luas penampangnya yang berubah terhadap waktu, maka disinilah A-nya. Karena A-nya di sini kita keluarkan si B-nya tadi. Maka min dA per dt. Karena si A yang berubah terhadap waktu. Oke, jika B-nya yang berubah, jika medan magnetnya yang berubah terhadap waktu, maka dB per dt lah dia. Kita keluarkan si A. Oke, jika θ-nya yang berubah, maka D cos theta per dt, B dikali A-nya kita keluarkan. Gitu dia. Dimana di sini, kalau N itu jumlah lilitan ya. N itu adalah jumlah lilitan. Jumlah lilitan si kumparan lilitan tadi. Oke, itu dia. Jadi di topik induksi elektromagnetik ini yang perlu kita pahami adalah yang pertama arahnya dan besarnya, gitu deh ya. Karena dia ada menunjukkan arah dan nilainya atau besarnya dengan rumus yang ini tadi. Oke? Jadi kalau arus induksi Kak, apa rumusnya? Maka kalau misalkan ditanya arusnya, I sama dengan kita gunakan rumus GGL induksi per R per hambatan. Gitu dia. Jadi itu dia tadi hubungannya antara si flux magnetik lalu menghasilkan apa tadi? Menghasilkan GGL induksi dan timbullah arus. Ya, gitu dia adik-adik. Jadi tetap semangat untuk mengulang-ulang pelajarannya, untuk mempelajari kembali. Terima kasih atas perhatiannya untuk kali ini dan salam sukses.